Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana kemerdekaan Indonesia itu terjadi dan masa demokrasi parlementer yang juga banyak pemberontakan ya di sana. Dan sekarang kita akan next ke demokrasi selanjutnya, itu demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru. Dan ini nggak kalah seru loh. Jadi kita akan bahas satu-satu di video kali ini. Halo, kembali lagi dengan aku Kasinta, dan di sini kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah demokrasi terpimpin. Ini terjadi pada sekitar tahun 1959 ya, setelah demokrasi parlementer sampai 1965. Jadi masa ini dimulai dari dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kenapa sih diadain dekret ini? Karena pada demokrasi sebelumnya ya, parlementer itu, masyarakat Indonesia itu masih belum mencapai kestabilan secara nasional, hingga perlulah perubahan-perubahan gitu ya, sehingga Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden. Ini apa aja sih? Yang pertama adalah menetapkan pembubaran konstituante. Jadi kan yang sebelumnya tuh ada tuh kan pembentukan konstituante di parlementer, nah sekarang akan dibubarkan. Yang kedua adalah menetapkan UUD 1945 berlaku pada segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi UUDS itu dibatalkan. Kan sebelumnya ada tuh UU 45, akhirnya balik lagi ke 50, dan sekarang 50 dihapus, balik lagi ke UUD 1945. Dan yang ketiga adalah membentuk MPRS ya, yang terdiri dari anggota DPR ditambah lagi utusan-utusan di golongan tertentu dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Jadi untuk mengatur jalannya pemerintahan, presiden dibantu dengan MPRS. Tetapi pada perjalannya demokrasi terpimpin ini ternyata ada juga beberapa penyimpangan pada UUD 1945. Yang pertama adalah presiden menunjuk dan menetapkan atau mengangkat MPRS tadi, yang seharusnya MPRS itu dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk oleh presiden. Jadi itu ada penyimpangan di situ. Padahal namanya demokrasi ya, kita harus ya dengan pemilu, tapi di situ tidak dilakukan. Yang kedua adalah presiden membubarkan DPR. Padahal presiden dan DPR ini memiliki kedudukan atau jabatan yang setara. Jadi nggak bisa gitu aja membubarkan DPR. Tapi di sini presiden tiba-tiba membubarkan DPR. Jadi di situ ada penyimpangan lagi. Dan yang ketiga ada pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya ya presiden kalau diangkat melalui pemilu itu jabatannya adalah 5 tahun satu periodenya. Tapi di sini presiden itu dilakukan pengangkatan seumur hidup. Jadi di sini ada penyimpangan. Selain penyimpangan tersebut ada kekuatan politik nasional. Jadi ibaratnya Indonesia itu dipegang oleh 3 kekuatan politik ini. Apa aja sih? Yang pertama adalah Presiden Soekarno pastinya. Yang kedua adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan yang ketiga adalah TNI Angkatan Darat. Jadi mereka bertiga adalah 3 kekuatan besar yang mengatur politik Indonesia. Makanya pada demokrasi ini banyak kasus-kasus tentang PKI, tentang pemberontakan dengan Angkatan Darat, TNI, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita masuk ke masa Orde Baru. Jadi ini di tahun 66 sampai 1998. Banyak banget perkembangan politik yang ada di masa ini. Salah satunya adalah Super Semar. Jadi Super Semar ini terbentuk karena adanya 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Apa sih Tritura itu? Nah, Tritura adalah yang pertama adalah bubarkan PKI. Karena kita tahu ya pada demokrasi sebelumnya itu PKI menguasai Indonesia. Dan pasti kalian yang udah pernah nonton film PKI, itu pemberontakan PKI itu sangat gila-gilaan ya. Dan yang kedua adalah bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S atau 30 September ya, gerakan 30 September. Nah, kalau kalian tahu filmnya juga tuh, nah banyak kabinet
Yang sebelumnya itu dipimpin oleh gerakan-gerakan 30 September ini ya, ujung-ujungnya juga dipimpin oleh PKI. Jadi intinya ingin menyingkirkan keberadaan PKI. Dan yang ketiga adalah turunkan harga. Karena saat itu, kalau kalian tahu ya, pada tahun 98 itu ada krisis moneter. Jadi semua harga itu naik, kegilaan. Dan di situ mungkin subsidi atau bantuan-bantuan masih belum banyak. Jadinya banyak yang ingin menuntut untuk menurunkan harga-harga yang ada di masyarakat. Jadi Super Semar ini diberikan oleh Soeharto. Jadi Soekarno itu mendengarkan suara rakyat, lalu diberikan oleh Soeharto atau mandat gitu ya pada Soeharto untuk menangani adanya Super Semar ini, tuntutan rakyat ini di masa Orde Baru. Dan yang kedua adalah penataan stabilitas politik. Karena sebelumnya politik itu dikuasai oleh tadi ya ada Angkatan Darat, Presiden Soekarno, dan PKI. Jadi mulai ditata lagi, salah satunya adalah dengan melakukan politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi kita mulai melakukan lagi kerjasama dengan luar negeri, lalu pemulihan hubungan dengan Malaysia. Jadi sebelumnya itu ada beberapa pertentangan juga dengan Malaysia, jadi kita harus bisa bersahabat lagi gitu ya dengan Malaysia, terus kembali menjadi anggota PBB karena sempat kita keluar dari PBB karena waktu itu tidak mendapatkan keadilan di PBB. Dan ada juga pembentukan atau ikut memprakarsai adanya ASEAN. Selanjutnya adalah diberlakukannya pemilihan umum yang benar-benar pemilu ya. Jadi selama Orde Baru ini udah 6 kali melakukan pemilu ya, mulai tahun 71, 77, 82, 87, 92, 97. Dan pada pemilu ini tuh yang selalu menang itu mayoritas adalah dari Partai Golkar. Gimana sih kehidupan dari pada masa ini gitu ya, apa aja yang berubah? Yang berubah adalah mulai dari ada transmigrasi, karena kita udah mulai tata ya tempat perekonomian di mana, pusat yang menguntungkan itu di mana. Jadi banyak transmigrasi, banyak yang orang luar Jawa ke Jawa, banyak yang dari Jawa ke luar Jawa. Kedua adalah adanya KB. Jadi di masa ini tuh mulai diberlakukan KB gitu ya untuk membatasi penduduk yang ada di Indonesia. Dan ada juga puskesmas, posyandu mulai ada, jadi mulai tertata. Pendidikan juga udah mulai merata ya pada tahun-tahun tersebut, udah mulai stabil gitu ya. Itu aja untuk pembahasan di video kali ini tentang demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Masa itu berdua itu banyak juga plus minusnya. Dan kita akan membahas tentang reformasi itu di video selanjutnya karena lumayan panjang. Jadi kita akhiri pembelajaran kali ini. Kalau kalian ada yang pengen ditanyakan bisa langsung komen di bawah, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di link description box. So that's all for today. Thank you for watching and see you next time.